Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran berencana membentuk kementerian khusus untuk mengelola program andalan mereka, yaitu pemberian makan siang dan susu gratis. Untuk mewujudkannya, Cawapres Gibran Rakabuming Raka pun mengaku sudah berdiskusi dengan Prabowo Subianto terkait pembentukan kementerian yang mengurusi program makan siang gratis. Gibran bilang, dia akan terus berdiskusi dengan sang capres Prabowo Subianto terkait pembentukan kementerian tersebut. Terkait kementerian yang mau dibuat oleh Pak Prabowo untuk mengurusi makan siang dan susu gratis itu, apakah sudah dibicarakan dengan Mas? Sudah. Nanti malam saya ketemu. Untuk membicarakan itu, Mas. Program makan siang dan susu gratis memang memerlukan anggaran cukup besar. Dikutip dari laman tempo.co bahwa makan siang dan susu gratis bagi siswa sekolah per tahunnya membutuhkan beras sekitar 6,7 juta ton. Sementara kebutuhan daging ayam per tahunnya mencapai 1,2 juta ton dan daging sapi 500 ribu ton. Sementara kebutuhan ikan dan sayur mayur diperkirakan mencapai 1 juta ton per tahun. Untuk program susu gratis, kebutuhannya sekitar 4 juta kiloliter per tahun. Perkiraan biaya makan siang gratis per porsi sekitar 10.000 hingga 30.000 rupiah. Sementara biaya susu gratis sekali saji sekitar 3.000 hingga 5.000 rupiah. Jika diperkirakan, total siswa yang menerima program makan siang gratis mencapai 47,5 juta siswa merujuk pada data Kementerian Pendidikan, maka total anggaran yang diperlukan per tahunnya mencapai sekitar 148,4 triliun hingga 399 triliun. Jika dibandingkan total anggaran untuk subsidi energi pada 2024 sebesar 189,1 triliun rupiah. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Edi Suparno membantah isu soal pemangkasan subsidi BBM untuk program makan siang gratis. Menurut Edi, TKN akan mempertimbangkan pembiayaan program makan siang gratis dengan mengevaluasi pemberian subsidi energi. Banyak pihak yang menanyakan apakah benar Pak Prabowo dan Mas Gibran akan memangkas subsidi BBM. Subsidi energi saat ini nilainya 350 triliun rupiah. Tahun lalu 500 triliun rupiah. Dari 350 triliun rupiah, subsidi energi terbesar adalah untuk Pertalite dan untuk LPG 3 kg. Padahal 80% pengguna dan penikmat LPG 3 kg dan Pertalite adalah masyarakat mampu. Oleh karena itu, kita akan evaluasi, kita akan lakukan pendataan. Nah, efisiensi yang dihasilkan itu merupakan penghematan APBN, di mana penghematannya itu bisa dipergunakan untuk membiayai program-program APBN yang lainnya. Sementara menurut ekonom Selios Bima Yudhistira, memperingatkan program makan siang gratis agar tidak memotong subsidi BBM karena berbahaya bagi daya beli masyarakat menengah ke bawah. Jika subsidi BBM dipangkas, masyarakat harus membeli BBM dengan harga lebih mahal. Jadi harapannya anggaran makan siang gratis ini tidak diambil dari pos-pos anggaran yang sudah ada, tapi diambil dari penciptaan objek pajak baru, misalnya ada pajak untuk anomali harga komoditas, atau windfall profit tax, bisa juga dari pajak kekayaan, atau bisa juga misalnya dari hasil pengadilan yang sudah inkrah. Ada aset BLBI yang kemudian dilelang, anggarannya bisa untuk makan siang gratis. Rencana pembentukan kementerian khusus untuk program makan siang gratis menggambarkan keseriusan Prabowo Gibran mewujudkan program ini. Namun sumber-sumber anggaran untuk membiayainya perlu tetap diperhatikan agar justru tidak berbalik membebani masyarakat. Tim Liputan Kompas TV.